Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pembawa acara berpantun, ustaznya juga tak boleh kalah berpantun. Daun salam dilipat-lipat. Ada pula daun salam dilipat-lipat ya. Daun salam dilipat-lipat, daun keladi di tepi sungai. Jawab salamnya kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Memikirkan malam di pulau Penyengat dapat satu masalah lagi. Memang jawab salam kami kurang semangat Pak Ustaz, tapi kami tidak mau diulang-ulang lagi. Balas dulu Ustaz, kita balas lagi. Udah mati kamus dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam beserta seluruh jajaran pengurus, yang kita muliakan panitia Ramadan 1445 Hijriah, yang kita muliakan para imam Masjid Paripurna Baitus Salam, seluruh bapak ibu, kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat bertangkaikan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak dan rajinnya kita bersolawat, semoga digolongkan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tahirul qalbi naqiyun dhakiru lillah, al-mustafa safiyun salla alaihi Allah, أخلاقه وصفاته سبحان من سوى، وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة، يا رسول الله يا حبيب الله، فاغتب لنا نلقاه ندعوك يا ربا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل على حبيبك خير خلق كلهم، يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan turunlah rahmat di masjid kita ini, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, jadwal ini jadwalnya Ustadz Al-Mukarram Haji Edi Azhar. Beliau tadi menelepon setelah selesai iktikaf, kondisi badan beliau kurang fit, nampaknya butuh istirahat. Kebetulan tadi saya juga iktikaf di daerah Nangka, jadi karena dekat dan memang saya juga kalau disuruh ke Baitus Salam, ndak pun disuruh saya juga datang sesekali ke sini, apalagi lah disuruh kan. Jadi beliau berkirim salam kepada pengurus dan jamaah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita ini kita kaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkannya namanya sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Siapa Al-Barra bin Azib ini? Termasuk sahabat Nabi yang di awal-awal masuk Islam. Yang di awal-awal masuk Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama mereka masuk Islam. Ketika terjadi peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang ikut berhijrah di rombongan pertama itu termasuk Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Nabi di kota Madinah Bapak Ibu, maka kehidupan Al-Barra bin Azib ini dia lebih lama berhubungan, berinteraksi dengan Rasulullah daripada keluarga-keluarganya. Begitulah dia menampakkan cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Barra bin Azib ini juga karena dia banyak bergaul dengan Nabi, banyak bersama dengan Nabi, lebih lama dengan Nabi, sehingga banyak hadis-hadis yang didengar oleh Al-Barra bin Azib secara langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu hadis yang akan kita bahas pada subuh ini yaitu hadis yang menggambarkan tentang perjalanan kehidupan kita sejak kematian sampai menuju alam barzakh. Jadi hadis ini panjang Bapak Ibu berbahagia karena perjalanannya pun perjalanan yang sangat luar biasa. Bagaimana keadaan manusia ketika dia mati, ketika dia telah meninggal, sampai kemudian menuju ke alam barzakh. Apa yang dialaminya, bagaimana keadaannya, situasi apa yang dihadapinya, dan bagaimana kondisinya. Ini yang mau kita bahas nih. Ini sebagai ilmu pengetahuan kepada kita Bapak Ibu, sekaligus menambah semangat kita, motivasi kita dalam beribadah. Karena kalau kita tahu perjalanannya, maka kita akan tahu apa persiapannya. Orang kalau pergi haji, pergi umrah, sebelum berangkat itu dibuat manasik namanya. Manasik itu diberitakan kepada jemaah gambaran Makkah Madinah itu seperti ini. Nanti kalau sampai di Makkah di Madinah begini, yang dikerjakan ini, yang mau difokuskan ini. Mereka diberikan gambaran-gambaran seputar Makkah dan Madinah, namanya manasik. Manasik haji atau manasik umrah. Pagi ini kita manasik juga, tapi manasiknya manasik kematian. Ya Bu, manasik kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di mana nanti kekuatan jamaah mendengarkan hadis ini, kita lihatlah. Kalau agak-agak udah mulai berat, kita tutup. Tapi kalau masih terang-terang, kita lanjutkan. Karena hadis ini penting. Jadi kalau tak sampai pesannya nanti tak sempurna dia. Terutama yang bagian depan-depan yang mau ditengok nanti. Itulah risikonya kalau duduk di depan. Tapi ada juga keunggulan duduk di depan nih. Kalau datang rahmat, duluan dia dapat. Tapi yang di belakang jangan pula kecewa. Yang di belakang dapat juga, cuma agak lambat sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Berceritalah Al-Bara' bin Azib, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana? Fi janazati rajulin minal ansar, mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Berarti kalau disebut kaum Ansar, orangnya tinggal di Madinah, lahirnya di Madinah. Kalau disebut Muhajirin, orangnya dari Makkah pindah ke Madinah. Kami mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, berarti mengiringinya ke kuburan. Fantahaina idal kubri walamma yulhadu, setelah sampai di pemakaman ternyata galian kubur belum siap. Jenazah sudah tiba tapi kuburannya belum siap digali. Apa yang bisa kita tangkap dari sini Bapak Ibu? Begitulah cepatnya menyegerakan fardu kifayah. Belum lagi siap kuburan digali, dah tiba jenazah di pemakaman. Nah, ini menunjukkan bahwa segera. Karena kata Rasulullah, 3 perkara yang mesti disegerakan. Seseorang yang telah meninggal segera kuburkan. Nabi tak menyebut segera mandikan, segera kafani, segera solatkan, tidak. Tapi Nabi langsung menyebut segera kuburkan. Kalau maksudnya segera kuburkan, maka segera mandikan, segera kafankan, segera solatkan, biar segera dikuburkan. Itu maksudnya itu. Yang kedua, yang disegerakan itu apa? Salat kalau sudah masuk waktunya segera tunaikan. Sebisa mungkin jangan diundur-undur waktu yang awalnya. Kemudian yang ketiga, yang disegerakan itu kata Nabi, anak-anak yang sudah saatnya menikah segera nikahkan. Umur dah sampai, kemampuan sudah bisa, bekerja sudah, kemudian calon pun sudah ada, maka segera nikahkan. Tidak usah lagi banyak protokol-protokolnya. Ini kadang-kadang menikahkan anak lama betul. Anak dah minta, kapan nikahnya mak? Sabarlah kau dulu ya nak, ibu pulang kampung dulu. Ngapain? Menanya orang pintar di kampung tuh, kapan eloknya tanggal pernikahanmu? Pulanglah ibu dulu ya, sabar dulu. Oleh si anak ni, yalah 3 hari maknya di kampung, pulang pergi 2 hari, berarti 5 hari. Sampai di rumah ditanya sama anak balik, jadi gimana mak? Dah dapat tanggal pernikahannya? Jadi begini, setelah mamak tengokkan ke orang pintar di kampung, saya heran juga disebut orang pintar itu tuh. Kapan pintarnya itu tuh? Setelah mamak tanyakan sama orang pintar di kampung, nak, rupanya jadwal pernikahanmu itu 9 bulan lagi lah dari sekarang. Oh mak, lama tuh mak. Itu katanya di bulan ini belum bisa lagi nak. Apa masalahnya mak? Iko kok bulan takapi, bulan takapi kok ndak elok nikah do nak. Hancur nanti rumah tanggamu. Kalau nanti istrimu hamil, nanti pas melahirkan meninggal, ndak boleh kok bulan takapi. Lah tentu bapak ibu bulan takapi. Saya pun mendengar-dengar juga. Ndak boleh katanya nikah di bulan yang dihimpit 2 khutbah. Ini khutbah Idul Fitri, ini khutbah Idul Adha. Di tengah-tengahnya ndak elok menikah. Rupanya ini khurafat tahayul bapak ibu. Jadi 9 bulan lagi mak. Iyalah nak, sabarlah kau dulu. Anak ni dah kepingin nikah,
dilambat-lambatkan, masuk angin barang tu Bapak Ibu, mencret. Kalau sudah mencret apa lagi? Kata Nabi, segera nikahkan. Bahkan tunangan tu Bapak Ibu tidak boleh lama-lama. Ini kadang-kadang tunangan Februari 2022. Kapan nikahnya? Rencana Pak Ustaz 2040 sesuai dengan visi misi Pak Prabowo, Indonesia emas. La ilaha illallah. Puluh lama-lama. Tunangan tu dengan nikah tu paling lambat 2 bulan Bapak Ibu. Tunangan tu kan sebenarnya hukumnya mubah, bukan wajib tunangan tu. Hukumnya mubah. Bila dikerjakan boleh, bila tak dikerjakan tak masalah. Jangan lambat-lambat tunangan tu. Bahkan kadang-kadang takut. Karena orang sekarang kalau udah tunangan udah macam laki bini aja Bapak Ibu. Tak ada beda lagi dok. Kemana-mana lah berdua-dua, makan berdua, minum es kelapa muda berdua, lah berdua sepipit berdua lagi. Astagfirullah, gawat. Balik kepada kajian kita. Yang ketiga, jenazah disegera kuburkan. Nah ini yang termasuk diwasiatkan kepada anak-anak. Nah, kalau nanti ibu meninggal atau nanti ayah meninggal, jangan lambat-lambatkan ya nak, segera kuburkan. Itu termasuk wasiat yang baik. Tapi sebelum itu ayah minta, emak minta ya nak, pastikan dulu kau dah bisa menjadi imam solat jenazah ibu dan ayah nanti. Karena sayang sekali Bapak Ibu, anak yang kita besarkan bertungkus lumus tunggang langgang, berpanas hujan, tak kenal mana siang mana pagi mana malam, tahu-tahu di akhir hayat kita tak bisa dia menjadi imam. Hanya modalnya Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca salawat Nabi, doa dua, tidak bisa. Maka ingatkan itu kepada anak. Kalau kau belum bisa lagi nak, belajarlah kau ke ustaz. Ustaz siapa? Itu Ustaz Azul Arhab bisa juga. Jauh, ustaz. Siapa yang dekat-dekat? Banyaklah ustaz-ustaz di sekitar Baitul Salam ini. Banyak. Ustaz Ansor bisa juga, Ansori. Imam Masjid Baitul Salam bisa juga. Itu ingatkan Bapak Ibu berbahagia. Karena kadang-kadang kasihan kita, tak bisa dia menjadi imam. Padahal apalah beratnya solat jenazah itu. Niat Allahu Akbar, baca Fatihah cuman. Allahu Akbar, salawat Nabi. Allahu Akbar. Kalau dia laki-laki, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa paling pendek. Boleh dipanjangkan silahkan. Itu seminim-minimnya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajarahu wa la tabtinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bisa. Bahkan mohon maaf, sampai anak S1 Bapak Ibu tak bisa jadi imam salat jenazah. Apa yang mau dibanggakan? Jadi kadang-kadang itu terlewatkan. Maka nanti pulang dari masjid ini, itu tanyakan ibu kepada anak-anak, udah bisa kau nak jadi imam? Kalau belum, belajarlah. Kenapa rupanya mak? Raso-raso lah ada tanda-tanda di riamak ku. Ya bu, mau nanti membilangkan itu ke anak ibu-ibu? Mau nanti ibu-ibu? Ibu-ibu yang saya tanya, jawab dulu. Mau ibu-ibu nanti yang membilangkan itu kepada anak? Alhamdulillah. Jadi jangan semua dihandle ustaz. Semuanya ustaz. Kalau ceramah biarlah ustaz. Bapak Ibu berbahagia. Oleh karena itu, karena belum siap kuburannya digali, jenazah sudah sampai, apa yang dilakukan Nabi? Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduklah Nabi sambil menunggu. Karena Nabi duduk, wa jalasna haulah. Kami pun duduk. Kata Al-Bara bin Azib, kami duduk mengelilingi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang membolehkan boleh duduk di pemakaman. Jangan nanti Bapak berbahagia ada orang duduk kita bilang, "Hei, haram, tak boleh duduk." Togak. Kaki sakit, Pak. Dah kaki sakit, togak. Orang duduk kakinya sakit dilarang pulaunya duduk. Nabi duduk dia. Cuma duduknya di mana? Di mana aja boleh asalkan tidak di badan kuburan tuh. Nah, ini kuburan kan ada badan itu tuh kan, tanah yang ditinggikan sedikit itu badan kuburan nama itu tuh. Bila dia sudah dikerami, ya di sampingnya boleh duduk. Di atas keramik itu boleh, tak ada masalah. Melangkahinya boleh Pak Ustaz. Kalau tidak ada jalan lain, boleh. Tidak ada jalan lain. Itu pemakaman yang depan Hotel Mutiara Merdeka itu, padat di sana. Bawa jenazah ke dalam, pasti melewati kuburan. Cumana mau lewat kalau tidak dilangkahi itu. Menengok jalan, tunggu dulu. Jangan dibawa dulu, ya tengok dulu mana jalan. Nengok itu lah maghrib pula sore pula. Bila jenazah itu dikuburkan. Lah bisa lewat Pak, nampaknya oluleh. Tunggu dulu. Lewat aja, itu namanya ad-darurah. Jelas? Jadi jangan nanti sembarang-sembarang haram-haram, sikit-sikit haram. Cukuplah babi yang sama apa yang haram itu, anjing sama babi yang haram. Yang lain itu jangan. Apalagi setelah itu, tapi Nabi duduk berbahagia, kata Al-Bara bin Azib, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Andai hinggap seekor burung di pundak Nabi, maka burung itu tak terbang. Itu maksudnya Nabi itu duduk dengan khidmat, tak bergerak dia. Berarti di kuburan tu, di pemakaman tu, jangan kita ni banyak gerak, banyak cerita, banyak cakap. Apalagi yang dicakapkan tu yang tidak-tidak. Apalagi mohon maaf, bercanda akhirnya tertawa, terbahak-bahak. Itu tidak baik. Orang sedang berduka, kita bisa tertawa, terbahak-bahak, itu tidak baik. Maka duduklah kalau duduk. Kalau tegak-tegaklah dengan khidmat, sambil kita melihat proses pemakaman itu, sambil kita bawa andailah itu saya. Nah, itu yang mesti sampai kepada orang yang mengantarkan jenazah. Makanya pahalanya besar. Pahalanya besar. Siapa yang mensolatkan mayit, kata Nabi, dapat pahala sebesar satu bukit Uhud. Di kota Madinah, bukit yang paling terbesar itu namanya Bukit Uhud. Andai ada bukit lagi yang lebih besar daripada Uhud, mungkin itu yang disebutkan Nabi. Itu menunjukkan pahala menyolatkan jenazah itu besar. Kalau dia ikut menguburkan, dapat dia 2 bukit Uhud. Jadi penting ini Bapak berbahagia. Setelah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadihi audun yankutu fil ardi, di tangan Nabi itu ada satu ranting kayu, dia tuliskan ke atas tanah sesuatu, seolah-olah ada yang ditulis oleh Nabi. Farafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya, faqal, maka dia mengatakan, ista'idu billahi min azabil qabri, berlindunglah kalian semua kepada Allah dari perkara azab kubur. Perkataan ini marrataini aw salasan, 2 sampai 3 kali diulangi Nabi. Ista'idu billahi min azabil qabri, berlindung kalian kepada Allah dari perkara azab kubur. Maknanya apa? Selain kita berusaha semaksimal mungkin menghindar dari sesuatu yang menyebabkan mendapat siksa kubur, sebagai ikhtiar yang kedua adalah tambah dengan doa kepada Allah. Doa berlindung dari azab kubur. Ada doanya Pak Ustaz, langsung Nabi yang mengajarkan, bukan doa dibuat-buat, langsung Nabi yang mengajarkan. Apa doanya? Di mana dibaca? Kata Rasulullah, jangan tutup solatmu sebelum engkau berlindung kepada Allah dari 4 perkara.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada siksa kubur, daripada siksa api neraka, daripada fitnah hidup dan kematian, daripada fitnah dajjal laknatullah alaih. Setelah itu baru salam. Itu doa diajarkan Nabi ketika di akhir solat dibaca. Kalau itu diamalkan, maka paling kurang 5 kali kita berdoa kepada Allah berlindung dari segala perkara azab kubur. Bapak Ibu berbahagia, setelah itu Nabi melanjutkan perkataannya. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan perkataannya. Apa kata Nabi? Ini masuk kepada pembahasan. Innal abadal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Berarti hamba beriman, kata kuncinya hamba yang beriman. Bagaimana hamba yang beriman itu? Idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, ketika datang kematian menjemputnya dan dia akan berpindah kepada kehidupan akhirat, kondisi dalam keadaan sakaratil maut, mendatangi seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia mengalami situasi sangat genting, sakaratil maut, mabuk dalam kematian, mendapatkan ujian yang sangat berat, walaupun demikian hamba Allah yang beriman ini tetap mendapatkan kemuliaan. Apa sebab? Karena hamba Allah yang beriman itu di saat dia mengalami kematian diringankan kematiannya. Inilah salah satu doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, doa khusus sakaratil maut. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqa wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kalau dua ini dibaca imam, kita yang makmum aminkan dengan sungguh-sungguh, karena doa ini bukan doa sembarangan. Kadang-kadang jamaah ini tidak tentu dinyo do mano doa yang betul-betul diminta, mano yang tak. Nyo ada jamaah ko mengaminkan doa pakai menguap. La jole doa yang dibaca imam tu doa sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Amin. Menguap dia. Astaghfirullahaladzim. Sepele aja nampaknya. Yang diminta itu doa sakaratil maut. Aminnya menguap. Jamaah itu tu. Jamaah yang mana Pak Ustaz? Antalah. Pokoknya adalah itu tu. Mestinya sungguh-sungguh mengaminkan itu tu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah. Ya kan? Ya Allah, mudahkan kami saat melewati sakaratil maut, ujian yang sangat berat, ujian yang sangat luar biasa. Di saat itu datang cobaan, datang ujian, datang kemudian tipu daya, datang bisikan daripada syaitan laknatullah alaih. Karena godaan bisikan itu kuat, Bapak berbahagia. Itulah makanya Nabi mengajarkan apa? Laqinu inda mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, bacakan, sampaikan ke orang yang akan menjelang mati, la ilaha illallah. Kenapa dibacakan itu? Karena godaannya berat. Syaitan datang menipu, membuat tipu muslihat agar matinya ini mati tak beriman, lupa dia kepada Allah. Maka talqinkan. Tapi sayang Bapak berbahagia, berapa banyak sudah yang sudah meninggal. Apakah itu jamaah kita, saudara kita, keluarga kita, tidak dibacakan la ilaha illallah itu, tahu-tahu meninggal begitu aja. Mohon maaf, apalagi yang meninggal di rumah sakit. Mohon maaf, apalagi rumah sakitnya yang tidak ada nuansa Islamnya. Tahu-tahu datang berita, maaf ya Pak, sabar ya, Bapak udah pergi. Siapa yang mentalkinkan? Semanung Khalid. Iya, tidak ada yang mentalkinkan.
Tak mati aja pasien tu, Pak. Maka saya selalu menyampaikan, kalau ada pasien yang dirawat di rumah sakit, minta dia pulang, bawa aja lah pulang. Apa tu? Hah? Dah masuk syuruk? Oh, ni jadwal syuruknya belum? Solatnya belum ya? Ya. Itu mau kau ditanya kan? Kadang-kadang banyak pakai tua jam-jaman Saudi kau nak tahu tu dia apa bunyinya dah. Ni ada bunyi tu kayak gini kan joleh kan? Ni ada bunyinya nyet 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 nyet. Awak kira tak apa rupa lobet baterai. Tidak ditalkinkan, Pak. Itu yang paling disayangkan. Rupanya kita ni Bapak Ibu, kan ada hadis Nabi mengatakan, ittaqu firasyatal mu'minin. Ittaqu firasyatal mu'minin. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman. Orang beriman itu Bapak Ibu, ada datang ke dirinya itu tanda-tanda hawa-hawa bahwa dia akan segera menghadap kepada Allah. Bawalah ibu pulang nak, bawalah ayah pulang nak, bawalah pulang. Terkadang itu kita terabaikan. Awak sangka yang lain-lain, rupanya tidak lama setelah itu kita lalai, akhirnya dia pun tak ditalkinkan. Maka jangan sempat, ya sedapat mungkin talkinkan la ilaha illallah itu. Bapak Ibu berbahagia, orang beriman, kata Nabi SAW, ketika dalam keadaan sakaratil maut, apa yang dialaminya? Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah malaikat-malaikat dari langit, baidul wujuh, wajahnya bercahaya, ka'anna wujuhahum syam, seperti pancaran cahaya matahari, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, yang sudah ditaburi minyak hanut, minyak wangi yang juga dari surga, hatta yajlisu minhu maddal basar, duduklah malaikat-malaikat ini mengelilingi hamba Allah yang beriman yang sedang dalam keadaan sakaratil maut. Setelah itu apa? Summa yaji'u malakul maut, barulah kata Nabi datang kepadanya malaikat maut. Siapa malaikat maut ini? Malaikat pencabut nyawa, nama lainnya malaikat Israel. Kalau di Quran malaikat maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum thumma ila rabbi